Yo guys, selamat datang kembali di channel Yu-Gi-Oh! Unboxing and Duel Indonesia bersama saya, Cyclone Joker. Seperti biasa, kita akan membahas salah satu deck yang sebetulnya belakangan ini jadi lebih sering saya pakai dibandingkan dengan deck lainnya, meskipun pada akhirnya tetap saja terkena dampak dari update Banlist TCG efektif tanggal 28 Januari 2019 kemarin. Sedikit membahas Banlist kali ini, ada beberapa kartu yang memang sudah terprediksi akan terkena seperti Topologic Gambler Dragon dan Rongomia. Tapi syukurnya Summon Sorcerers yang udah kelihatan di sebelah kiri ini ternyata masih selamat ya, karena nggak mungkin dia juga baru kena reprint. Dan dari deck ini sebetulnya ada beberapa kartu yang cukup penting, seperti misalnya Soul Charge yang sayangnya harus di ban, tidak bisa dipakai. Kemudian ada juga ini Slash Draw, biarpun deck ini tidak berfokus dengan combo FTK, tapi kartu ini cukup sangat berpengaruh untuk recycle graveyard misalkan, dan tentunya dengan efeknya yang draw 1. Scapegoat juga kena limit, kayaknya cuma boleh pakai 1, meskipun di deck ini lagi-lagi kartu ini tidak begitu diandalkan. So, kita mulai saja deck reviewnya. Dimulai dengan main decknya. Pertama tentu saja selalu ada triple Blue Eyes White Dragon. 3 kartu utamanya ditambah dengan Blue Eyes Alternative White Dragon. Wajib 3 juga. Efeknya untuk di special summon dari hand dengan cukup merefill Blue Eyes White Dragon. Kemudian dia juga bisa destroy 1 monster lawan. Selanjutnya ada 2 Dragon Spirit of White. Kenapa pakai 2? Karena di deck ini saya nggak pakai MST ataupun Twin Twister, meskipun sebetulnya ada tapi di siding. Selain efeknya yang bisa membanis 1 spell atau trap lawan, dia juga levelnya 8, bisa untuk material di discard ataupun di special summon dari deck dengan Question of Ancient misalnya. Selanjutnya ada monster level 8 juga, atributnya sama light, Magnet Indigo Eclipse. Dia bisa di special summon ketika ada 2 kartu di kolom yang sama. Pokoknya deck ini kalau ada monster yang bisa di special summon dengan mudah, apalagi level 8, berarti dia masuk. Selanjutnya ada Destrudo, tentu saja untuk tuning Synchro Summon Dragon level 7 misalkan, ataupun FA Down Dragster. Selanjutnya ada Galaxy Soldier. Sudah jelas dia mesin level 5 atribut light. Tujuannya tentu saja untuk summon Cyber Dragon Infinity dengan mendiscard 1 monster atribut light. Apapun boleh, karena hampir seluruhnya di sini adalah atribut light. Selanjutnya ada Perpoint Mage Trick Clown. Ini juga termasuk material yang bisa didiscard oleh Galaxy Soldier tadi. Ketika dia dibuang ke graveyard dengan membayar 1000 life point, dia bisa di special summon ke field. Tentu saja tujuannya untuk material link summon misalnya. Tadi disebutkan White Stone of Ancient. Harus bawa 3. Efeknya 2, yaitu saat empas bisa special summon dari deck Blue Eyes White Dragon ataupun Dragon Spirit of White. Dan yang kedua, bisa dibanis dari graveyard untuk meng-add kembali Blue Eyes White Dragon dari graveyard ke hand. Masih level 1 tuner, kali ini Spellcaster Sage with Eyes of Blue. Efeknya keren sekali. Normal summon efek dia bisa nge-add Veiler, dan tentu saja bisa nge-add White Stone of Ancient tadi. Karena dia level 1, dia bisa jadi material link summon Link Kuriboh. Yang ini juga sama, bisa untuk
material Linkuriboh karena dia level 1 Coup of Boom, jadi dia bisa digunakan untuk material summon 2 kali. Misalnya normal summon jadi Linkuriboh terkirim ke graveyard, dia bisa hidup kembali dengan membuang 1 kartu di kartu paling atas di deck. Tuner level 1-nya sampai situ, dan kali ini bukan tuner, ada Dot Scraper. Kenapa kok ada Dot Scraper di deck Blue Eyes? Pertama karena dia adalah level 1 meskipun bukan atribut light, tapi dia Cybers. Defense-nya juga besar, bisa untuk bertahan. Jadi jika kartu ini ada di tangan saat combo tidak bisa berjalan dengan baik, misalnya normal summon jadi Linkuriboh, dia terkirim ke graveyard, hidup lagi, defense position, maka kita punya 2 pertahanan dalam satu game, Linkuriboh dan Dot Scraper. Nanti akan saya tunjukkan juga combo gimana caranya menggunakan summon sorcerers. Ada 2 hand trap selanjutnya, Ghost Ogre dan Effect Failure. Agak perlu dijelaskan lagi, yang jelas ini untuk destroy, ini negate. Dua-duanya dibuang ke graveyard. Awas ada Called by the Grave. Itu saja untuk monster, dan selanjutnya ada spell 3 Return of the Dragon Lord. Efeknya target 1 level 7 atau 8 Dragon type monster di graveyard menjadi spesial summon. Dan efek keduanya yang paling keren menurut saya itu dia bisa menahan kehancuran dari monster tipe dragon. Spell selanjutnya ada The Melody of Awakening Dragon. Tentu saja efeknya bisa menambahkan 2 dragon tipe monster sekaligus sepasang, 1 Blue Eyes White Dragon dan 1 alternatif. Masih dengan draw engine, trade in tentu saja, karena banyak sekali level 8, trade in sangat cocok di deck Blue Eyes. Selanjutnya tentu saja ada Called by the Grave. Saya hanya pakai 2 meskipun sekarang sudah bisa pakai 3 lagi. Sejak banlist sebelumnya sudah bisa 3, tapi karena sudah tanggung pakai 2 supaya menjaga tidak break juga, cukup bawa 2 saja. Anti Ice Blossom, anti hand trap, yang lainnya juga wajib bawa 2 minimal. Nah ini 1 slash draw karena kali ini di limit, benar-benar di limit. Padahal kalau misalkan efeknya jalan, kita draw slash draw lagi, burn 2000 life point ke lawan untuk setiap kartu yang mereka kontrol. Kalau ada 4 udah langsung menang FTK, bukan OTK. Dan ini juga kartu yang di limit 1 for 1 karena banyak level 1 tuner bisa di special summon dengan 1 for 1. Soal special summon monster tentu saja kartu legend Monster Reborn, dan spell terakhirnya Dark. Di deck ini saya pakai 2 trap, ada Solemn Strike. Tentu saja karena dia counter trap, bisa negate, bayar 1500, negate special summon ataupun efek. So sebetulnya ada keuntungan tersendiri juga karena beberapa kartu seperti 2 slash draw dan soul charge ini limit dan di ban, beberapa kartu jadi bisa masuk ke slot main deck. Selanjutnya untuk extra deck seperti yang sudah terlihat tadi ada Summon Sorcerers, Spellcaster link 3. Efeknya ketika di special summon kita bisa special summon 1 monster dari tangan di defense position ke zona lawan, atau jika tidak kita juga bisa special summon 1 monster dari deck di defense position dengan tipe yang sama tapi efeknya di negate. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan juga kombonya, gimana caranya memanggil summon sorcerers dan bagaimana memanfaatkan efeknya. Link monster selanjutnya ada Proxy Dragon. Sebetulnya alasan paling utamanya hanya karena dia itu materialnya mudah dan tipenya Cybers.
sama seperti Lampolinkos. Bedanya ini punya efek, ini enggak. Seperti yang sudah sempat disebutkan sebelumnya di main deck tadi, Ring Kuriboh harus bawa 2 karena di sini banyak sekali level 1. Spesial summon Ring Kuriboh, kita punya satu tempat untuk spesial summon monster extra deck lain. Dan karena dia ini punya quick effect, ketika dia mengaktifkan efeknya untuk mengurangi attack point lawan menjadi 0 saat dia di graveyard, bahkan kita masih punya quick effect untuk mentribute satu monster level 1. Aktifkan efek ke graveyard, jika di field masih ada level 1, tukar. Keren. Selanjutnya ada satu synchro monster yang paling wajib dipakai di sini, tentu saja karena dia level 9, mudah disummon, efeknya bisa negate monster efek di graveyard, dan ada quick effect, dia bisa berubah bentuk, bisa kabur dan diganti dengan monster Dragon tipe Synchro dari extra deck dalam posisi defense position. Hanya saja pas and pass nanti dia akan hancur efek negatifnya itu. Kecuali kartu ini, Azure Eyes Silver Dragon, dia tidak akan hancur karena efek spirit tadi. Pas and pass dia tidak akan kenapa-napa. Oke, selanjutnya masih synchro juga, ada Crystal Wing Synchro Dragon. Efeknya dia bisa menegate monster efek, kemudian attack-nya juga bisa bertambah. Cara pemanggilannya tentu saja dengan quick efeknya Blue Eye Spirit Dragon tadi, dan ke graveyard, dan special summon Black Rose Moonlight dari extra deck, tuning sekali lagi jadi Crystal Wing Synchro Dragon. Tentu saja Black Rose Moonlight Dragon ini efeknya juga bisa diaktifkan untuk membounce, mengembalikan monster yang di special summon dilawan kembali ke tangan. Masih synchro level 7 juga kali ini, targetnya dari Destrudo tadi. Selain Black Rose Moonlight, kita juga bisa panggil FA Dawnbreaker, dia bisa negate efek dan destroy juga dengan mengurangi levelnya. Synchro terakhir ada Cloudcaster, karena banyak level 1 dan bisa saja satu tuner dan level 8 nya ternyata bukan Blue Eyes tapi Midnight Indigo Eclipse misalkan, atau mungkin Kaiju. Jadi level 9 Cloudcaster, dia bisa menghidupkan kembali Blue Eyes Spirit Dragon yang level 9 dari graveyard. Itu saja synchro. Dan selanjutnya ada Exis Monster, karena banyak level 8 overlay 2 level 8 monster. Yang pertama ada Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy, dia bisa negate spell effect, kemudian dia makan jadi materialnya. Selain itu, dengan detach satu material dari kartu ini, kita bisa merubah attack target dari lawan sehingga dia harus menyerang kartu ini. Masih sama, Exis Monster rank 8 juga, materialnya 2 level 8 monster. Ini saudaranya Harbinger tadi, Galaxy Ice Photon Lord. Bedanya Photon Lord menegate monster effect, dan ada quick effectnya juga. Saat giliran lawan, kita bisa meng-add satu photon atau galaksi dari deck untuk di-add ke tangan ataupun di attach sebagai material. Karena ada Galaxy Soldier, inilah dia targetnya, Cyber Dragon Nova, kemudian Infinity tentu saja dia bisa negate efek dan makan satu face up monster lawan untuk dijadikan materialnya. Itu saja untuk extra deck 15 kartu. Ada sedikit tambahan di side deck. Pertama ada Blue Eyes Twin Bars, tentu saja karena dia itu strong, dia nggak bisa mati dengan battle. Kemudian dia juga bisa membanis lawannya yang sudah di battle tadi. Ada keluarga Knightmare, Cerberus, dan Phoenix. Satu destroy, satu special summon, satu lagi spellcraft. Sliding selanjutnya ada Kaiju, karena ada Dugoran, tentu saja karena dia level 8 bisa
bisa untuk di trade in misalnya, dan Gadala juga. Dan ini Magnet Indigo Eclipse yang kedua disimpan di side deck ini, kecuali kalau kombonya akan difokuskan untuk special summon Harbinger dan Photon Lord tadi, boleh kartu ini masuk ke main deck. Ini juga Cyber Dragon, tentu saja untuk Cyber Dragon Infinity. Hanya saja sebetulnya di decknya sudah ada Galaxy Soldier, sudah cukup. Tapi jika dirasa masih kurang Cyber Dragon, boleh masuk ke main deck. Selain itu ada 2 hand trap juga, Honest, tentu saja untuk adu Jotos. Spellnya ada Silver Scry, spesial summon 1 normal monster dari graveyard. Kemudian ada Cosmic Cyclone dan Thunderstruck untuk destroy back row. Kemudian ada Police Burial, kirim 1 monster dari deck ke graveyard. Sudah ditunjukkan di awal tadi ada Scapegoat. Fungsinya tentu saja untuk diaktifkan di end pas lawan. Terakhir ada 1 trap, Solemn Judgment. Ini keren. Tapi karena resikonya bayar life point terlalu banyak, karena sudah ada Destrudo juga tadi, takutnya boros, simpan di sini. Dan ini token karena tadi bawa Scapegoat ya. Itu saja review deck profile-nya, dan seperti yang saya bilang tadi, saya akan sedikit tunjukkan bagaimana combo memanggil summon sorcerers dengan Scapegoat. Lawan Enpas, aktifkan Scapegoat, kita spesial summon 4 token. Lanjut, next player turn, giliran kita draw 1, kartu apa saja bebas. Standby guys, main P1, kita link sama Inkuripo. Udah saja, dia Cyber Sky, Cyber Sling efek monster. 2 lagi Proxy Dragon. Otomatis sudah ada 2 material Cybers, 2 monster dengan tipe yang sama, Summon Sorcerer, bisa di spesial lagi seperti ini kan. Ya, selesai. Combo kedua sebetulnya ini yang penting ada Dark Scraper dan 1/1 ataupun Monster Reborn misalnya, ditambah 1 monster untuk Reborn, bisa performance Street Clown ataupun monster lain, 2 misalkan, lebih bagus lagi Street Clown. Sama kita normal summon Dark Scraper, link summon level 1 Inkuripo. Efek Dark Scraper dari graveyard, dia bisa di special summon kembali ke field. Activate 1/1, buang 1 monster bebas. Kalaupun bukan Trick Clown, monster lain tidak apa-apa, tidak masalah. Yang terpenting adalah monster yang kita spesial summon adalah Glow of Gold. Glow of Gold spesial summon. Karena di sini kasusnya kebetulan adalah Trick Clown, bayar 1000 misalnya. Lanjut. 2 monster, Glow of Gold dan Inkuripo. Kita buat Lonporinkus. Efek Bull, dia buang 1 kartu ke graveyard, apa saja buang ke graveyard. Dia hidup lagi. Pastikan jangan menghalangi tempat. Dan yang ketiga, karena dia itu Cybers, Lonporinkus dan Dark Scraper sama-sama Cybers, special summon sorcerers. Selesai. Terserah mau diaktifkan efeknya, boleh. Karena dia spellcaster, bisa special summon Sage bisa. Terakhir, jangan lupa subscribe dan like-nya, dukung terus channel ini. Nanti masih akan ada unboxing, deck review, live duel, Yu-Gi-Oh! Pro replay, masih banyak lagi. So, jangan lupa share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Saikon juga pamit. See you.